lagi dengan saya Yena di kelas Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Ibu dan Anak. Kali ini kita akan membahas tentang tips mudah dan cepat menentukan topik calon judul skripsi atau karya tulis ilmiah. Materi ini saya susun berdasarkan pengalaman saya dalam menghadapi mahasiswa yang ingin bimbingan mengajukan skripsi atau karya tulis ilmiah. Jadi, bisa jadi untuk rekomendasi materinya akan berbeda dengan pengalaman orang lain. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kesulitan mahasiswa pada saat mengajukan pertama kali skripsi atau karya tulis ilmiah, yaitu mereka kesulitan untuk menentukan apa yang mau diteliti, temanya apa, bahkan judulnya apa. Mudah-mudahan materi kali ini akan bermanfaat untuk kalian yang sedang kebingungan menentukan tema atau hal yang ingin diteliti. Sebelum kita masuk, berikut adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada kuliah kali ini. Yang pertama adalah manfaat meneliti, kedua cara menemukan masalah, ketiga menentukan judul. Manfaat meneliti. Meneliti itu melatih kita untuk berpikir kritis, menghadapi masalah yang ada di masyarakat, dengan mencari hubungan sebab akibat, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi solusi bagi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, saya membagi atas 4 langkah dalam menemukan masalah. Ya. Yang pertama, menentukan dulu mata kuliah yang disukai. Ini penting, dengan menyukai sesuatu kita akan interest untuk mencari lebih jauh materi pokok bahasan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tentukan tren isu di materi yang disukai tadi. Apa tren isunya? Itu bisa dicari pada saat kita membaca berita-berita online atau offline, kemudian pada saat ikut seminar atau pelatihan, kemudian pada saat praktek klinik di puskesmas, rumah sakit, praktek bidan mandiri, atau pada saat kita terjun di masyarakat atau di dalam komunitas-komunitas. Kita di dalamnya nanti akan ketemu beberapa program-program kesehatan ibu dan anak. Nah, itu merupakan salah satu tren isu karena program itu dijalankan atas kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, search data terkait isu yang menjadi tren tadi. Ya, baik data primer langsung dari pemegang program atau masyarakatnya atau data sekunder berasal dari laporan. Ya. Nah, di mana kita bisa mendapat? Kalau data sekunder bisa search kalian di internet. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian data primer bisa didapatkan langsung dari kader, kemudian dari bidan, dari ibu-ibu yang ada di posyandu, di kelas ibu hamil, ya, yang memiliki bayi balita atau anak. Nah, kemudian yang keempat, search literatur atau referensi, di mana tujuannya kita ingin mencari hubungan sebab akibat dari semua variabel yang ditemukan terhadap tren isu yang kita sukai tadi. Bisa contoh, program atau cakupan ASI eksklusif, yaitu salah satu program yang sedang tren saat ini. Ya, nah kita cari apa saja yang menjadi variabel-variabel yang berkaitan dengan si eksklusif. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di slide berikutnya. Nomor 3 dan 4 ya, kita akan bahas lebih detail. Pokok bahasan yang ketiga, kita akan bahas lebih mendalam tentang bagaimana search data terkait isu kesehatan yang tren sesuai pokok bahasan yang kamu sukai tadi, atau sesuai dengan mata kuliah yang kamu sukai, atau hal yang menarik untuk kamu lebih jauh ketahui. Nah, search data tersebut bisa melalui dari data sekunder berupa laporan profil kesehatan Indonesia, profil kesehatan provinsi, kota, kabupaten,
data Riskesdas, data SDKI, data SSG, WHO, dan lain-lain. Ya, kemudian kalian bisa kunjungin dan jelajah website-website kementerian yang berhubungan dengan tren isu yang ingin kalian ketahui lebih dalam. Ya, misal contoh kalian bisa search data-data tersebut melalui litbang.kemkes.go.id, kemudian bps.go.id, bkkbn.go.id, who.int, dan lain-lain. Ya, bisa kalian masuk ke dalam website tersebut, kemudian di dalam website itu ada banyak laporan-laporan terkait program yang kita sukai tadi, atau kita tertarik untuk mengetahuinya. Nah, kemudian di mana lagi kita bisa mendapatkan? Pada saat praktek klinik, ya, atau pada saat di komunitas, kita terjun di komunitas, nah, kepoin tuh atau cari tahu ya, apa yang menjadi program-program kesehatan yang sedang berjalan. Dan itu biasanya ada survei-survei. Ya, kalau di puskesmas kita tahu ada namanya PWS KIA, pemantauan wilayah setempat KIA. Ada juga survei gizi, ada survei KB, banyak hal yang bisa kita ketahui. Ya, program-program yang berjalan itu merupakan trend issue atau program yang memang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian pada saat kalian berinteraksi dengan tenaga kesehatan di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, di komunitas, itu kalian tanyakan tentang data-data tersebut. Ya, tanyakan kalau memang memerlukan izin secara formal, silakan kalian tanyakan bagaimana mendapatkannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut untuk langkah yang keempat tadi, bagaimana sih search literatur dan referensi untuk menentukan status hubungan sebab akibat. Nah, search literatur atau referensi ini kita berbicara search teori dan hasil penelitian. Itu bisa kita dapatkan dengan googling atau mencari di internet, atau kita ikut menjadi anggota perpustakaan sehingga kita bisa akses jurnal-jurnal yang terakreditasi dan bereputasi secara gratis. Nah, kita juga bisa mendownload buku-buku dengan kita menjadi anggota perpustakaan. Maka ini penting ya untuk kalian yang sedang masih menjadi mahasiswa untuk ikut menjadi anggota perpustakaan. Nah, kalian harus bagi tuh variabel-variabel tersebut menjadi dua. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menyebabkan, kemudian variabel dependen adalah variabel yang menerima akibat. Nah, ini jadi ada hubungan sebab akibat. Yang menyebabkan adalah variabel independen, yang menerima akibatnya adalah variabel dependen. Kemudian kalian buat tuh. Buat ya seperti bulat-bulat yang di atas ya, ada sebab, ada target program, ini adalah yang kalian sukai, kemudian ada akibat itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, sebab ini kita lanjut berikutnya. Yang menjadi sebab ini adalah kalau kita salah satu ambil contoh di dalam kuliah ini adalah cakupan ASI eksklusif rendah, misalnya ya. Jadi menjadi sebab itu kan berdasarkan teori dan hasil penelitian tadi, ada internal, ada eksternal dari ibu yang sedang menyusui atau ibu nifas. Nah, internal ibu itu apa saja, eksternal ibu itu apa saja, kalian harus search lewat literatur ilmiah tadi. Ya, kemudian kalian juga harus tahu akibatnya. Ya, tadi ada resiko stunting, resiko penyakit infeksi, gagal tumbang. Dari mana ini? Dari search literatur ilmiah tadi. Nah, sekarang kita menempatkan di mana tempatnya. Ini kan sudah tahu nih tempatnya. Sebab, target program, akibat. Berarti kita sudah tahu dong variabel independen dan variabel dependennya. Nah, setelah itu kita jabarkan. Misalnya ya,
target programnya yang saya senangin, yang saya sukai itu adalah tentang ASI eksklusif. Ternyata berdasarkan data yang saya kepoin tadi, cakupan ASI eksklusifnya rendah. Nah, hasil literatur saya yang menjadi sebab ASI eksklusif rendah itu karena ibunya tidak dapat menyusui. Karena apa? Karena stres, kelelahan, dukungan keluarga yang kurang, atau ibunya kurang stamina, kurang fit karena kurang gizi. Akibatnya apa yang terjadi kalau ASI eksklusif itu cakupannya rendah? Ini kan hasil search literatur ya. Akibatnya adalah resiko stunting pada bayi dan balita, atau resiko penyakit infeksi, atau gagal tumbuh kembang. Nah, terus bagaimana kita menentukan judulnya? Ingat, tadi variabel independen itu yang menyebabkan sebab, dependen akibat. Nah, kita mau merangkai judulnya ya. Sekarang dari sini kita bisa mendapat banyak judul. Contoh ya. Kita tambahin kata hubungan, walaupun sebenarnya tidak mutlak ya harus ada kata hubungan atau pengaruh di depan sebuah judul. Tapi untuk mempermudah kita tambahkan kata hubungan. Ya, baik, hubungan psikologis ibu postpartum dengan resiko stunting. Bisa? Bisa ya. Kemudian bisa juga nih stres, tingkat stres pada ibu postpartum ya dengan pemberian ASI eksklusif. Bisa? Bisa. Ya. Jadi yang di tengah-tengah ini itu bisa menjadi sebab, bisa juga menjadi akibat karena dia di tengah-tengah ya. Jadi target program ini bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Oke, kemudian lagi kita bisa bikin judul peran hubungan peran keluarga dengan pemberian ASI eksklusif. Atau hubungan peran keluarga dengan resiko stunting pada bayi balita. Bisa? Bisa. Atau status gizi ibu postpartum atau status gizi ibu menyusui dengan resiko stunting pada bayi balita. Bisa juga. Atau pemberian ASI eksklusif dengan resiko penyakit infeksi pada bayi balita. Ada banyak judul dari beberapa variabel yang ditampilkan. Nah, bagaimana? Mudah kan? Tinggal kalian kembangkan dengan melakukan 4 langkah. Udah tadi di awal ya, secara sistematis. Demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Salam.